Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel ADM Ilmu Pengetahuan Umum. Apakah kalian pernah mengalami deja vu? Atau malah sering mengalaminya? Kalian mungkin pernah pernah mengalami kejadian tertentu, padahal baru pertama kali mengalaminya saat itu. Nah, peristiwa itulah yang disebut deja vu. Perasaan ini berlangsung sekitar 10 hingga 30 detik. Seringkali deja vu dikaitkan dengan hal-hal mistis, padahal fenomena tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah. Tapi, apa sih sebenarnya deja vu itu? Apakah ini kondisi yang berbahaya? ADM Ilmu Pengetahuan Umum telah merangkum semuanya. Dalam bahasa Prancis, arti deja vu secara harfiah berarti sudah pernah melihat. Fenomena deja vu adalah suatu perasaan atau sensasi pernah mengalami sesuatu padahal kita belum pernah mengalaminya atau baru mengalaminya saat itu. Misalnya, ketika kalian sedang berjalan-jalan ke Bali untuk pertama kalinya, kalian merasa seolah-olah pernah berjalan di daerah tersebut dengan pemandangan yang sama, padahal Anda belum pernah mendatanginya. Cleveland Clinic menjelaskan, deja vu adalah suatu hal yang normal. Ini kemungkinan besar terjadi pada orang yang berusia 15-25 tahun. Kemungkinan besar pengalaman ini berkurang seiring bertambahnya usia. Namun, apabila Anda terlalu sering mengalaminya dan juga disertai gejala lainnya, cobalah untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui penyebabnya lebih lanjut. Teori-teori penyebab deja vu. Apa sih yang menyebabkan fenomena deja vu itu? Peristiwa ini diteliti oleh banyak ilmuwan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, deja vu dapat dijelaskan melalui beberapa teori berikut ini. Yang pertama, teori split perception. Teori ini menjelaskan deja vu dapat terjadi apabila orang melihat hal yang sama di waktu yang berbeda. Otak kita membentuk ingatan dalam sekali pandang meskipun dalam waktu yang singkat. Misalnya ketika naik kendaraan umum, kamu melewati sebuah bangunan tua, tapi tidak fokus karena sambil bermain HP. Esok harinya, kamu naik ke angkutan yang sama dan kembali melewati bangunan itu. Kamu pun sontak bergumam, kayaknya pernah lihat rumah ini deh, tapi di mana ya? Nah, di momen inilah deja vu terjadi. Yang kedua, teori memory recall. Teori memory recall berlangsung di tempat yang berbeda dengan suasana yang mirip. Saat kamu pergi ke kafe sebernuansa Jepang, kamu merasa nggak asing dengan bangunan itu. Ternyata interior di sana mirip dengan kafe asli di Jepang. Teori memory recall mengatakan deja vu disebabkan oleh respon otak terhadap peristiwa yang pernah dilalui sebelumnya. Kenangan masa kecil, liburan singkat, bahkan aroma parfum dapat membawa kamu mengenang masa lalu yang kamu datangi di waktu lampau. Yang ketiga, gangguan sirkulasi otak. Deja vu juga disebabkan oleh gangguan sirkulasi otak atau minor brain circuit malfunction. By the way, otak kita mempunyai dua tempat penyimpanan memori, yakni memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Deja vu terjadi apabila otak salah merespon kejadian yang sedang berlangsung. Penyebab deja vu yang terakhir adalah kejang lobus temporal. Jangan panik, hal ini umumnya hanya dialami oleh penderita epilepsi, stroke, tumor, atau kelainan pembuluh darah di otak. Lobus temporal otak bertanggung jawab dalam memproses emosi dan menyimpan ingatan jangka pendek. Kejang lobus temporal menyebabkan respon seorang terhadap lingkungan sekitar menjadi menurun. Mereka dapat melakukan hal yang sama secara berulang. Ketika kejang terjadi, mereka bisa berhalusinasi dan merasakan deja vu. Tapi, apakah deja vu itu berbahaya? Menurut penelitian, deja vu lebih sering terjadi pada remaja karena aktivitas yang padat, sehingga memicu stres dan mempengaruhi cara kerja otak. Tapi tenang saja, layaknya komputer yang memproses informasi, wajar jika otak kita sesekali error. Sebagian besar manusia pernah mengalami deja vu. Deja vu ini tidak berbahaya apabila terjadi 1 atau 2 kali seumur hidup. Nah,
Jika dejavu sudah mengganggu kegiatan sehari-hari, kamu bisa berkonsultasi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cara mengatasi dejavu. Dejavu bukanlah suatu penyakit atau kelainan tertentu, melainkan hanyalah suatu fenomena yang tidak lazim terjadi dan tidak sampai menyebabkan gangguan aktivitas yang berarti. Sampai saat ini, belum pernah terjadi kasus dejavu yang menimbulkan suatu permasalahan dan belum ditemukan cara untuk mengobati atau mencegah terjadinya dejavu. Oleh karena itu, orang yang mengalami dejavu tidak pernah sampai berobat ke dokter. Sekarang udah tenang deh, ternyata dejavu bukanlah kejadian mistis seperti orang-orang katakan. Nah, kalau kalian gimana nih? Sudah mengalami dejavu? Yuk, share pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak informasi kali ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih semangat lagi menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.